Shalom. 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 Haleluya. Kita harus semangat ketika kita memuji Tuhan. Sebab di semangat kita ada pertolongan Tuhan. Hati yang gembira adalah obat apapun itu. Sekalipun mungkin tubuh kita yang sakit atau mungkin ekonomi kita yang sedang sakit, hati yang gembira yang terus memuji Tuhan, maka Tuhan bekerja di dalamnya. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Minggu kedua tahun 2021 kita sudah menginjak hari ini. Saudara dan saya masih ada dalam keadaan sehat saat ini. Itu semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Dalam minggu ini 4 orang yang saya kenal, mereka sudah berhenti bertugas. Cara Tuhan kita tidak tahu, itu adalah rahasia Tuhan. Tapi yang jelas, sementara kita masih diberi kesempatan untuk menghirup nafas kehidupan ini, mari pergunakanlah itu sebaik-baiknya, menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Pembelajaran yang sangat luar biasa dari Tuhan kepada saudara dan saya. Mari kalau sudah mendapatkannya kita akan baca bersama-sama. Lukas 10 pasal 38 sampai dengan ayat ke-42. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Haleluya. Satu pembelajaran yang luar biasa dari Tuhan. Ini pembelajaran yang seringkali diabaikan oleh manusia pada umumnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat ke-38 mengatakan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Tuhan Yesus tidak pernah berhenti untuk mengabarkan keselamatan dan kabar sukacita sampai dia harus berjalan. Sekarang yang enak, kita bisa naik mobil kan? Kalau nggak punya mobil kita bisa naik kereta, naik motor. Tapi zaman dulu Tuhan Yesus itu berjalan kaki untuk melayani jiwa-jiwa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sampai di sebuah kampung di mana Marta tinggal. Marta itu adalah saudaranya Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Marta bersuka cita ketika melihat Yesus ada di kampungnya, sehingga dia memberikan waktunya untuk Tuhan Yesus singgah di rumahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai pemilik rumah, tentu dong dia pasti berusaha melayani tamunya sebaik-baiknya. Apalagi Tuhan Yesus tamunya. Dia sibuk menyediakan segala sesuatu, makanan, minuman untuk keperluan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Satu hal kita perlu belajar, ada sebuah sikap yang berbeda di dalam ayat ini. Di ayat 39 mengatakan perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria.
segala sesuatu untuk keperluan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tetapi sikap yang berbeda diambil oleh Maria. Ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya, dia duduk diam dekat kaki Tuhan untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Pasti Marta kesal. Masa iya, jadi saya doang yang harus melayani, membuat makanan, memberikan minuman. Masa si Maria hanya diam duduk dekat Tuhan Yesus? Maka diprotes, saudaraku yang dikasihi. Marta protes kepada Tuhan. Di ayat 40 mengatakan, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Sebenarnya kalau secara logika itu benar ya, wajar secara logika manusia. Tapi ternyata logika manusia bukan logika Tuhan. Di sini di ayat ke-41 jawabannya sungguh di luar dugaan Marta. Dia pikir Tuhan Yesus akan menyuruh Maria, bantulah kakakmu itu, bantulah saudaramu itu untuk menyiapkan makanan dan minuman kamu. Tapi ternyata jawaban Tuhan tidak seperti itu. Jawaban Tuhan melenceng dari harapan Marta. Di ayat 41 mengatakan, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Catat, hanya satu yang perlu. Satu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang sekarang harus kita pelajari. Mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Bukan membela Marta yang capek menyediakan makanan dan minumannya, bukannya menyuruh Maria untuk membantu saudaranya, tetapi justru jawaban Tuhan berkata, Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita melihat di ayat 41, Tuhan Yesus menjawab Marta. Tuhan berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bukankah kita manusia pada umumnya menyusahkan diri kita dengan perkara-perkara jasmani kehidupan kita? Tidak salah. Tidak salah kita berjuang untuk mencari kehidupan kita. Justru firman Tuhan berkata, orang malas jangan makan. Artinya kita harus bekerja. Kita harus bergerak. Kita harus melakukan sesuatu untuk kita boleh menikmati kehidupan ini. Tetapi di sini dikatakan oleh Tuhan, kenapa justru Maria yang memilih bagian yang terbaik? Karena Tuhan mau, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita saat siang hari ini, sesibuk apapun engkau di dalam mencari kehidupanmu sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan kamu, engkau tidak boleh abaikan hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan mau menjadi prioritas yang pertama. Sekalipun kita harus sibuk mencari kehidupan kita, kita harus tetap memberikan waktu kita untuk duduk di kaki Tuhan. Mungkin ada yang berkata, aku kan sudah sibuk melayani, Tuhan kan sudah lihat. Saudara, kita sibuk melayani itu kan untuk orang lain kan? Ya kan? Contohnya saya melayani, itu berarti untuk saudara dan saya. Terus saya, bagaimana dengan saya? Inilah yang harus kita renungkan. Saya juga harus membangun hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar melayani. Tadi sudah saya katakan, banyak pelayan-pelayan itu
zaman nenek moyangnya sudah Kristen. Tetapi ketika ibadah pujian mereka semua ada di dalam ruangan itu. Karena apa? Happy kan? Tetapi ketika giliran firman disampaikan, gak enak. Mending duduk di luar, nongkrong di luar, ngobrol-ngobrol, minum kopi ataupun merokok. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang Kristen yang menyebut dirinya percaya kepada Tuhan. Padahal seandainya pun kita sudah menjadi seorang yang melayani, sesibuk apapun pelayanan kita, kita tetap perlu untuk duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena kita semua ini harus diperbaiki hari lepas hari. Manusia itu, maka dikatakan manusia itu tidak sempurna. Berarti harus ada perbaikan di dalam diri kita setiap hari. Karakter kita, perbuatan, perkataan kita, itu harus kita perbaiki. Bagaimana kita memperbaiki sikap karakter kita kalau kita sendiri tidak pernah membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan? Maka jangan salah, kekristenan kita jangan karena Kristen turunan, tapi jadilah Kristen yang benar-benar bertanggung jawab atas iman kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Lukas 11 ayat 28 mengatakan, demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Firman Tuhan berkata yang berbahagia. Catat, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Setiap orang hidup ini pasti yang dikejar apa? Bahagia kan? Bahagia yang dikejar. Bahagia itu tidak tentukan oleh harta sebesar apapun yang kita miliki. Bahagia itu kuncinya ada di dalam diri saudara dan saya. Hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang berbahagia, itu sudah sungguh-sungguh luar biasa. Karena kebahagiaan itu tidak dapat dibeli. Saudara, kebahagiaan itu tidak dapat dibeli dan tidak dapat dinilai dari seberapa banyak pun harta kita. Lihatlah artis-artis yang kaya raya itu, lihatlah mereka banyak tidak bahagia. Banyak mereka tidak bahagia, bahkan mereka ada yang mati bunuh diri karena tidak bahagia jiwanya. Padahal hartanya sangat banyak. Oleh karena itu kuncinya saat ini, kalau engkau ingin menjadi orang yang berbahagia, jadilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Jadi bukannya sekedar mendengar mah gampang, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Bukankah banyak itu dilakukan oleh orang Kristen? Memelihara artinya firman yang masuk di dalam diri kita ini harus kita rawat, kita jaga, supaya firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita melalui sikap, karakter, perbuatan, perkataan kita menjadi berkat dimanapun juga kita ada. Banyak orang Kristen itu aktif di gereja tetapi tidak menjadi berkat, justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus tampil beda. Kalau kita memang benar-benar orang yang menyebut diri kita percaya kepada Tuhan dan kita sembah saat siang hari ini, kita harus memelihara firman itu di dalam diri kita, mengaplikasikan, mengekspresikan dengan gaya hidup kita. Saudaraku, firman adalah roti kehidupan yang kita makan. Ini adalah makanan rohani. Saya sering katakan, kalau saudara makan makanan jasmani, 4 sehat 5 sempurna, hebat kan?
Tapi ketika saudara memakannya dan saudara tidak melakukan aktivitas apa-apa, contohnya habis makan tidur, saya mau tanya, jadi penyakit kan? Bukankah itu akan menjadi penyakit dalam hidup kita? Kalau kita hanya makan tidur, walaupun makan kita 4 sehat 5 sempurna. Demikian juga kebenaran firman Tuhan yang kita terima, yang kita makan setiap hari Sabatnya, yang kita renungkan firman ini. Jangan hanya terus masuk, tetapi tidak kita ekspresikan di dalam hidup kita. Maka banyak orang Kristen, kalau orang Batak mengatakan bibelon. Saya tahu istilah seperti itu apa? Dia hafal banget ayat-ayat firman ini, tetapi hanya hafal, prakteknya tidak ada. Itu menjadi penyakit di dalam jiwa kita. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, harus kita kerjakan, kita praktekkan, kita lakukan melalui sikap, perkataan, perbuatan kita. Sehingga dimanapun kita ada, kita menjadi berkat. Sekalipun orang lain menyakiti, saudara akan tetap tegak berdiri bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka benarlah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, karena dia disebut orang yang berbahagia, karena dialah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang sangat sibuk dalam kehidupan jasmaninya, atau sangat sibuk dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tidak salah, saya katakan sekali lagi tidak salah. Tetapi jangan abaikan persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan berjalan seperti tidak ada nahkodanya. Kapal itu kalau tidak ada nahkodanya pasti akan terumbang-ambing. Oleh karena itu saudara dan saya perlu Tuhan, apalagi di masa seperti ini. Seharusnya ada keseimbangan antara kita mencari kehidupan jasmani kita dan juga datang di kaki Tuhan. Sebenarnya kalau kita hitung-hitung gak seimbang ya. Kenapa? Ya 6 hari yang kita diberikan kebebasan untuk bekerja. Hanya 1 hari dan itu pun hanya beberapa jam loh. Kita aja yang sudah 2 kali ibadah hanya keples setengah hari. Tidak ada sampai 1 hari. Sebenarnya tidak seimbang. Tapi Tuhan tidak melihat ketidakseimbangan, tapi Tuhan melihat hatimu, jiwamu. Benarkah engkau memberikan hatimu itu mendengarkan firman Tuhan, dan tentunya bukan hanya sekedar mendengar, tapi juga harus mempraktekkan di dalam kehidupan. Kenapa banyak orang Kristen yang turunan nenek moyang kita ini kan banyak kan Kristen nenek moyang sudah ada ya, gagal. Karena apa? Menganggap enteng hubungannya dengan Tuhan, menganggap remeh hubungannya dengan Tuhan. Oleh karena itu saat siang hari ini saya rindu kita semua di tempat ini harus mengambil sikap untuk kita benar-benar boleh menjaga keseimbangan kita antara bertuhan dengan kehidupan kita, mencari kebutuhan jasmani kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat di zaman pandemi COVID ini, siapa yang tidak butuh Tuhan? Pasti semua butuh Tuhan. Cuma caranya saja yang penting. Kalau saudara dan saya butuh Tuhan, seharusnya saudara dan saya tetap ada duduk di kaki Tuhan, mengambil waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Ini pandemi ini belum berakhir, bahkan semakin gawat. Naga kayu itu katanya sudah banyak banget. Kalau saudara masuk ke gang-gang itu jadi tutup lagi ya, mereka lockdown
satu gang, lockdown satu gang. Saudara, saya katakan, corona ini bagaikan siluman. Kita tidak tahu akan menyapa siapa kita. Oleh karena itu saudara dan saya harus waspada, tetap berjaga-jaga. Masker yang saudara pakai itu harus saudara pakai karena memang itu adalah aturan protokol kesehatan untuk menjaga diri saudara juga. Tetapi ini bukan hanya masker yang dapat menyelamatkan saudara, itu tidak dapat menyelamatkan kita. Tetapi Tuhan yang kita sembah saat siang hari inilah yang dapat menjaga dan melindungi saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang sekarang takut sakit, ya takut ya pastilah. Orang-orang yang gagah-gagah, saudaraku yang saya kenal, masih muda, masih keren, tidak dapat mengalahkan virus yang sangat kecil. Corona itu sangat kecil, nggak dapat berani yang menang. Karena apa? Kita hanya manusia biasa yang masih banyak kelemahan dalam fisik kita. Oleh karena itu kita butuh Tuhan. Sekali lagi saya ingin sampaikan, kita butuh Tuhan. Banyak di masa pandemi ini orang takut sakit, ya, jadi fobia. Bahkan mereka juga takut mati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, wajar dong kalau orang takut mati. Banyak orang takut mati, tetapi seharusnya kalau orang yang takut akan kematian seharusnya mempersiapkan diri sedini mungkin memperbaiki hidup. Jadi kita harus mempersiapkan diri loh. Kapanpun waktu kita, jadwal yang ditentukan oleh Tuhan bagi saudara dan saya itu adalah rahasia Tuhan. Yang penting kita sudah mempersiapkan diri kita. Kita lihat pesawat Sriwijaya 4 menit baru tinggal landas. Saudaraku, saya dengar rekamannya kan sudah diketemukan itu black box itu ya. Cukup mengerikan juga. Jadi mereka itu pertama masih aman dengan menara pantau itu, berbicara itu kok pilotnya ya. Pilotnya ini minta untuk naik ke atas 20.000 kaki ya, nggak salah ya. Terus kopilotnya itu berkata, kopilotnya ini Kristen, Kapten, kita mau turun apa naik? Naik. Ya langsung dia berkata naik. Nah pada saat naik itulah saudaraku yang dikasih Tuhan, entah apa yang terjadi, atau mungkin dia langsung ditabrak oleh badai, tidak tahu. Tapi ketika dia baru bilang naik, langsung teriakan orang-orang seberang itu, Allahu Akbar, mereka berteriak menjerit. Singkat banget, langsung suara itu hilang. Per detik hitungannya. Oleh karena itu saat siang hari ini, kalau memang kita ini takut mati, kita harus mempersiapkan diri kita supaya ketika kita mati, kita mempunyai nilai di hadapan Tuhan. Artinya mati yang berkualitas. Mati yang berkualitas itu apa? Ketika engkau mati, engkau sudah memberikan warisan kepada orang di sekitarmu, kepada anak cucumu, kepada orang-orang terdekat. Warisan tidak berbicara harta. Sekali lagi saya katakan. Tetapi warisan yang terpenting yang harus engkau berikan kepada orang-orang di sekitarmu adalah nilai hidup yang sebenarnya. Nilai hidup yang dibutuhkan oleh mereka, bagaimana cara hidup yang sesungguhnya, bagaimana cara bertuhan, iman kita kepada Yesus Kristus, dan hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Itulah yang harus kita kerjakan saat ini. Kita ini sekarang harus mempersiapkan diri semua loh.
Gak ada tua, gak ada muda. Kita gak tahu jadwal Tuhan. Tadi saya katakan pendeta yang ada di Cakung itu masih sangat muda, jauh di bawah saya umurnya. Ternyata saya dapat kabar sudah pergi juga. Ada seorang mantan purnawirawan pendeta di PLN Jakarta itu, gagal sekali saudaraku, sudah marskal dia. Ternyata tidak dapat juga melewati COVID-19 ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi yang saya ingin sampaikan, milikilah kehidupan yang berkualitas, yang menjadi berkat bagi siapapun juga, supaya engkau memiliki kematian yang berkualitas. Artinya ketika engkau memenuhi panggilan Tuhan, hidupmu sudah berguna bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah nilai hidup yang sebenarnya. Bukan hanya uang. Uang tidak dapat menyelamatkan kita. Seberapa banyak pun harta kita tidak dapat menyelamatkan jiwa kita. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan kita. Filipi 1 ayat 21. Kita. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Luar biasa. Mana ada orang berkata mati adalah keuntungan. Rasul Paulus mengatakan hidup adalah Kristus, artinya menjadi berkat, dan mati adalah keuntungan. Artinya apa? Kita sudah selesai bertugas menjadi berkat. Saudara bisa menjadi berkat dimanapun, di rumah tangga, di keluarga, di lingkungan, di arisan, di tempat bekerja. Kita bisa menjadi berkat melalui sikap, perkataan, perbuatan kita. Minggu kemarin ini sebenarnya kita nggak bisa ibadah minggu kemarin karena ada yang meninggal. Jadi yang pagi gereja pagi tadi ditolak itu. Tapi ketika saya datang, saya katakan, kamu percaya nggak sama saya? Saya bilang, percaya pun. Kasih kuncinya sama kami yang bertanggung jawab. Langsung dia berkata, iya Bu, kalau sama Ibu, saya percaya. Kasih kuncinya saudara. Sama yang pagi nggak mau dia. Jadi yang pagi itu harusnya minggu kemarin udah ibadah. Itulah kita harus tampil ibadah. Kita menunjukkan bahwa kita benar-benar anak Tuhan yang bertanggung jawab di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka Paulus mengatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang yang seperti ini adalah orang yang sudah mempersiapkan dirinya ketika nanti kembali kepada Tuhan. Maka dia berkata mati adalah keuntungan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang seperti ini semasa hidupnya dia akan berjalan di dalam kebenaran, karena dia mau supaya hidupnya menjadi hidup yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Saudaraku, kita tahu hidup ini adalah kesempatan, ya kan? Maka ada ujian yang mengatakan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Inilah yang seharusnya menjadi moto setiap orang percaya. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk menghirup nafas kehidupan ini, kita harus membuat sebuah moto kita menjadi berkat dimanapun kita ada. Tidak ada satupun manusia yang dapat menunda jadwal Tuhan kalau Tuhan sudah mengendaki
adalah rahasia Tuhan. Kita tidak tahu. Saudaraku, kalau kita lihat selama corona ini, saya nggak tahu, nggak bisa hitung lagi berapa hamba Tuhan yang harus kembali. Tapi memang itu jadwalnya. Kita lihat pesawat Sriwijaya ini, ada yang tidak bertugas mengambil alih tugasnya masuk ke pesawat itu. Ada yang seharusnya dia masuk ke pesawat itu karena hanya swab antigennya expired, dia gagal naik pesawat itu. Ya memang sudah waktu Tuhan yang masuk berganti tugas ini, memang sudah jatahnya. Dia harus kembali kepada Tuhan, tidak ada yang ditolak. Dan orang-orang yang selamat tidak naik, itu bukan berarti happy-happy, oh saya selamat, oh saya tidak terkena masuk dalam hitungan orang-orang yang mati karena jatuhnya pesawat Sriwijaya. Bukan itu maksud Tuhan. Ketika engkau masih diberikan kesempatan untuk hidup ini, pergunakan kesempatan itu. Seharusnya ada perubahan di dalam pribadi kita, di dalam hidup kita, karena tidak ada satupun yang tahu rahasia Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya diberikan umur panjang, sampai saat ini saudara dan saya masih mampu menghirup nafas kehidupan, gunakanlah kesempatan itu untuk terus memperbaiki diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ingin saudara dan saya semuanya ini diselamatkan. Ketika bincang-bincang kemarin saya katakan itu, orang yang diberikan umur panjang seharusnya semakin koreksi diri, semakin memperbaiki diri. Terus si Renan berkata, berarti Bapak lebih baik dong dari Mama. Yes, saya katakan benar. Bapak Gembala jauh lebih baik daripada saya. Maka Bapak Gembala yang sudah siap lah yang diambil dulu. Jadi Tuhan memberikan kesempatan kepada saya juga untuk memperbaiki diri saya, membenahi hidup saya, supaya saya juga layak di hadapan Tuhan. Itulah sebenarnya kemauan Tuhan kalau memberikan kesempatan kita tambah umur. Kita harus semakin manis di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dapat menunda jadwal kita, dan tidak ada yang dapat mengambil nyawa saudara bila saudara dan saya ada di dalam naungan kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada sebuah kesaksian kecil, tapi kesaksian ini menurut saya luar biasa. Putri saya Rika ini pernah diincar kematiannya. Saya nggak pernah cerita kan kepada siapa. Pernah dia diincar kematiannya supaya dia mati oleh seseorang. Tapi bukan dibunuh secara langsung, tetapi dia pakai dukun, pakai kuasa kegelapan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saat itu Ribka dalam keadaan lemah dan tidak berdaya, sehingga dia tidak bisa melakukan. Karena satu hari, satu malam, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau mau tidur kan biasanya kita berdoa ya. Saya tidur, tengah malam itu saya bermimpi. Ingat, mimpi itu bisa bunga itu, tetapi mimpi itu bisa sebuah peringatan Tuhan kepada kita. Kita ini diculik oleh beberapa laki-laki yang besar, dan kita ini tidak melawan, hanya diam saja, tidak bergerak. Dibawalah. Saya melihat, lah, ke bawah kemana putri saya ini? Saya panggil Renat, Bang, itu Ribka di bawah orang itu, saya bilang. Mana Mak? Itu kita kejar, saudara. Kita kejar Ribka ini. Dan ternyata Ribka itu dimasukkan ke sebuah ruangan. Ruangannya itu ada tangganya. Rumahnya itu ada tangganya, ada ruangannya, dan ditutup rapat dan dijaga sama beberapa laki-laki yang kekal itu. Saya dengan Renat Tuhan, waduh bagaimana ini? Mampu gak kita melawan dia?
Kami sudah berusaha untuk melawan laki-laki ini semua. Ya otomatis saya kan perempuan, anak saya cuma satu yang melawan. Saya berteriak, Tuhan Yesus tolong! Ketika saya berteriak Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus memperlihatkan saya ada 2 potong kayu. Saya kalau ingat itu saya nangis. 2 potong kayu itulah saya bilang, Bang, ambil kayu itu. Diambil sama Renat, saya ambil 1. Langsung kami berperanglah melawan, kalau tidak salah 4 laki-laki yang kekar dengan kayu itu sambil berteriak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami hancurkan, terus kami tolong. Dan akhirnya laki-laki itu semua terkapar. Langsung saya lari naik ke atas, saya buka pintunya itu dan saya lepaskan mereka. Kenapa saya tahu bahwa ini adalah dukun yang dipakai oleh orang untuk mengincar nyawa putri saya? Karena besok paginya saya bangun dia, tidak tenang jiwa saya. Setelah saya mimpi itu saya langsung berdoa perang terus. Paginya saya hubungi putri saya, nah, kamu harus berhati-hati, kamu harus banyak berdoa, minta perlindungan Tuhan untuk kamu dan anak-anakmu. Memang kenapa, Mak? Dia berkata seperti itu. Saya ceritakan ibu saya, nangislah cerita ini. Dia berkata, iya Mak, semalam aku mau mati. Luar biasa sekali Tuhan. Tadi malam aku mau mati, Mak, aku sudah gak kuat lagi. Kenapa? Saya tidak tahu, tiba-tiba saya panas tinggi sekali. Saya sudah hampir menyerah, saya sudah gak kuat. Jadi karena sudah tengah malam, jadi saya cuma dikompres, tidak ada obat. Kompres. Saya hampir gak kuat, Mak. Tapi untuk Mama berdoa ya, katanya. Dia berkata seperti itu. Saya katakan, Tuhan melindungi kau, Nak. Tuhan menjaga engkau. Kenapa? Setelah menjelang pagi, hilang panasnya. Dia sehat, bisa bekerja lagi. Berarti itu adalah percobaan dari manusia berhati iblis untuk membinasakan diri saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya katakan, saya tidak akan membalas, tapi Tuhan yang akan membalas engkau. Dia pasti waktunya terjadi. Saya berkata kepada anak saya, Rika, mulai hari ini jangan pernah lagi kamu berhubungan dengan mereka. Stop, tidak ada hubunganmu dengan mereka. Saya sudah tolak di dalam nama Yesus. Iblis adalah iblis, jangan pernah berteman dengan mereka. Kalau engkau berteman dengan mereka, maka itu adalah kesempatan iblis menelan engkau kembali. Itulah pesan saya kepada putri saya, karena nyawanya hampir hilang. Saudaraku, tidak ada satupun yang dapat mengambil nyawa kita kalau Tuhan tidak mengizinkan. Kita dapat membentengi kita, pribadi kita, saudara kita, keluarga kita. Mungkin ada orang yang membenci kita, ada orang yang ingin menyakiti kita. Bentengi dengan doa kita. Doa kepada Tuhan Yesus itu luar biasa dahsyatnya. Dia akan menjaga, memelihara dan melindungi kita, karena kita adalah orang percaya. Itulah tadi yang ingin saya sampaikan. Tidak ada yang dapat menunda jadwal Tuhan, tetapi juga tidak ada yang dapat mengambil jiwa kita, apalagi itu iblis. Kalau kita anak-anak Tuhan, pasti Tuhan jaga ketat kita, sekalipun kita harus melalui peperangan. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, ketika orang-orang yang selamat dari kecelakaan, selamat dari bencana alam yang baru saja terjadi, sebenarnya Tuhan sedang memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki hidup kita,
dikasih Tuhan manusia itu bukannya takut mati. Sekali lagi, kalau orang takut mati pasti mempersiapkan diri dong sebaik-baiknya hidup di dalam Tuhan. Tetapi sebenarnya manusia itu rata-rata takut hidup. Takut hidupnya susah, takut hidupnya miskin. Banyak ketakutan akan hidup ini. Sehingga apa? Sehingga manusia itu seluruh energinya dipakai hanya untuk kepentingan jasmaninya, hanya untuk memuaskan kepentingan jasmaninya. Bekerja keras, pulang pagi, ya, pergi pagi pulang pagi. Mereka lakukan membanting tulang pun jadi. Kalau untuk mencari kehidupan, tidak salah. Sekali lagi saya katakan tidak salah untuk mencari kehidupan, memperbaiki ekonomi itu tidak salah. Tetapi yang menjadi salah, sekali lagi saya sampaikan, ketika engkau mencari kebutuhan jasmanimu, engkau melupakan keberadaan Tuhan. Harus ada keseimbangan. Sekali lagi saya katakan, jangan engkau mau diperbudak oleh uang. Seberapa banyak uang pun engkau tidak akan puas. Lihatlah, sekali lagi orang-orang kaya, koruptor itu kan kaya raya gitu. Tapi tetap aja korupsi. Tetap aja. Kenapa? Karena tidak ada kepuasan di dalam jiwanya dengan harta yang dimilikinya. Karena mereka tidak punya Tuhan, sekalipun mereka beragama, entah itu agama yang apapun, mereka tidak punya Tuhan. Kalau orang yang punya Tuhan, pasti ada kepuasan di dalam jiwanya. Bersyukur, maka bersyukur, karena kasih setianya. Kita harus bersyukur dalam segala keadaan kita. Kita harus bersyukur. Itulah kepuasan yang sesungguhnya. Kepuasan bukan karena banyaknya harta yang kita miliki, karena harta kita ini tidak akan kita bawa mati. Harta yang kita miliki tidak dapat menjamin keselamatan kita. Boleh kita berjuang untuk hidup ini, memperbaiki hidup kita, memperbaiki ekonomi kita, bagus, luar biasa. Tetapi ingat, harus ada keseimbangan untuk tetap datang kepada Tuhan. Ada keseimbangan hubunganmu dengan Tuhan, dengan hubungan dengan sesama. Makanya salib itu atas datar. Artinya engkau harus ada keseimbangan. Jangan hanya jasmanimu terus yang kau urus. Ingat, perut kita ini cuma sesengkal. Pakaian kita semahal apapun, berapa sih nilainya? Tetapi kebenaran yang engkau miliki, dengan engkau tetap mendengarkan firman dan melakukan, itulah yang dapat menyelamatkan. Karena kekayaanmu itu tidak ada apa-apanya. Kita lihat di dalam Lukas 12 ayat 15. Lukas 12. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Haleluya. Di sini dikatakan berjaga-jagalah dan waspadalah, karena banyak orang diperbudak oleh uang. Banyak orang jatuh berdosa karena uang. Uang ini sangat menggoda, sehingga banyak orang jatuh karena uang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah memperingatkan kepada kita, berjaga-jagalah dan waspadalah. Ingat, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya. Seberapapun harta yang engkau miliki tidak berpengaruh dengan panjang umur, seberapa panjang umurmu. Contohnya kita punya harta yang banyak, terus umur kita bertambah panjang. Tidak. Dan seberapa besar harta yang engkau miliki, itu
keselamatan menjadi milikmu. Maka dulu ada seorang pengusaha yang sudah sangat kritis memanggil hamba Tuhan. Dia berkata, "Pak Pendeta, doakan saya supaya saya sembuh, saya hidup. Maka apapun dan berapapun yang kau minta, aku kasih." Jawaban pendeta itu, "Seberapapun harta yang kau miliki tidak dapat membeli nyawa kalau memang engkau harus pergi." Ditantang pendetanya, minta berapa? Saya kasih. Saudara punya kasih Tuhan bukan itu. Itu tidak dapat menjamin keselamatan yang sedang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya saat ini. Kekayaan Tuhan hanya kita nikmati saat kita hidup. Boleh dong, sebagai anak Tuhan kita menikmati kehidupan kita dengan keadaan yang lebih baik. Boleh, tidak salah. Bahkan Tuhan mau kita hidup kita semakin naik, semakin naik. Artinya apa? Ada perubahan secara kehidupan jasmani kita. Bukan hanya terus di bawah, tapi ada perubahan, ada peningkatan. Artinya ada peningkatan juga di dalam rohani kita. Seiring Tuhan memberikan, kalau kita meningkat rohani kita, ekonomi kita pun pasti meningkat. Karena Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, umur kita tidak tergantung seberapa banyak harta yang kita miliki, tapi selamatan tergantung dari kebenaran yang engkau miliki. Adakah engkau sudah memiliki kebenaran itu? Kebenaran artinya kita melakukan setiap apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena tidak semua orang Kristen belum melakukan kebenaran. Terus terang aja. Kalau saudara semakin selektif, saudara akan melihat banyak sekali orang-orang Kristen yang timpang, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Banyak. Memang kita tidak sempurna, tetapi setiap hari makanya kita menyempurnakan diri dengan datang kepada Tuhan, memperbaiki diri kita, memperbaiki karakter kita, memperbaiki sikap hidup kita. Itu yang harus kita lakukan. Karena hanya kebenaran itu yang dapat menyelamatkan kita. Kita lihat Amsal 11 ayat yang keempat. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Haleluya. Seberapa banyak hartamu tidak dapat melepaskan engkau dari maut. Seberapa banyak prestasimu dalam kehidupan ini, itu tidak akan dapat menjamin keselamatan menjadi bagian dalam hidupmu. Hanya satu yang dapat menjamin engkau diselamatkan, yaitu kebenaran yang engkau miliki. Kebenaran yang kau lakukan di dalam hidupmu, sikap, karakter, praktek kehidupanmu yang kau lakukan setiap hari ini, itu sedang dinilai oleh Tuhan. Pas belum? Kalau sampai saat ini Tuhan masih memberi kesempatan buat kita, kita harus bersyukur. Iya, Pak. Baru kita masuk ke minggu kedua, bukan hanya pesawat yang jatuh, gempa, kita nggak tahu berapa korbannya. Nah, kemarin ada videonya, ada yang tertimpa di bawah bangunan itu, masih hidup. Sedih sekali saya melihat. Mereka kan tidak pernah menyangka itu terjadi. Tidak pernah mereka menyangka bahwa akan ada terjadi gempa yang seperti itu. Karena hari Kamis itu sudah ada gempa, tetapi tidak terlalu berefek. Ternyata hari Jumat gempa yang sangat besar sehingga meluluhlantakkan kota itu. Saudaraku, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi ingatlah firman Tuhan di ayat 42 tadi mengatakan, hanya satu saja. Tuhan Yesus berkata, hanya satu saja. Satu, saudara, tidak ada yang lain. Sini dikatakan,
Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria mengambil sikap untuk duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun, karena itulah yang akan engkau bawa di hadapan Tuhan. Kalau harta kita, harta kita bawa, kita tinggalnya buat anak, buat cucu nanti, ya kan? Tetapi yang kita bawa kepada Tuhan adalah kebenaran. Ini loh Tuhan, kebenaran yang aku miliki. Selama aku hidup, inilah yang kulakukan. Aku sudah melakukan setiap apa yang menjadi perintah. Inilah yang akan menjadi suatu klaim kepada Tuhan untuk saudara dan saya diselamatkan. Tanpa kebenaran, sekalipun engkau orang Kristen, ingat, siapapun saat ini engkau sedang mengikuti ibadah ini, baik secara langsung maupun secara online atau live stream, sekalipun engkau orang menyebut dirimu orang percaya, orang Kristen, kalau engkau tidak pernah menjadi pelaku kebenaran, engkau telah kehilangan keselamatan. Kalau engkau tetap memiliki keselamatan yang dari Tuhan yang sudah dianugerahkan kepada kita, maka engkau harus berjuang melakukan kebenaran dalam hidup, sehingga hidupmu menjadi hidup yang berkualitas, menjadi berkat dimanapun engkau ada. Sehingga ketika engkau pun kembali kepada Tuhan, kematianmu juga bukan kematian yang sia-sia, tapi kematian yang berkualitas, kematian yang berguna, yang sudah menebar banyak berkat bagi banyak jiwa di sekitar kita. Amin. Haleluya.